Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua. Walaupun di tengah gempa tadi, tapi insya Allah ini akan menjadi motivasi dan semangat kita untuk tetap melaksanakan paripurna pada malam hari ini dengan acara pokok penjelasan Wali Kota Kendari tentang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2021, sekaligus penyampaian secara resmi dokumen LKPJ dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Agenda rapat paripurna malam ini merupakan agenda rutin tahunan setiap bulan Maret sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan rapat paripurna ini sebenarnya telah diagendakan pada hari Senin pagi, namun berhubung adanya kegiatan Wali Kota Kendari yang bersamaan di hari Senin, sedangkan di aturannya menekankan wali kota yang harus menyampaikan dokumen LKPJ, maka atas dasar prinsip kemitraan dan kesejajaran dalam rangka untuk senantiasa menjaga kebersamaan dan kekompakan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Kota Kendari, kami kemudian melakukan perubahan jadwal untuk diagendakan pada malam ini karena berdasarkan pasal 103 C Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Kendari, kegiatan rapat paripurna dapat dilakukan pada hari libur mulai jam 9 pagi hingga jam 12 malam. Berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 22 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai peraturan tata tertib dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada malam ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Kendari malam ini dengan resmi saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna malam ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari. 3. Pidato penjelasan Wali Kota Kendari tentang LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2021. 4. Penyampaian secara resmi dokumen LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2021 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. 5. Rapat diskors. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan Kota Kendari kepada Saudara Haji Sam Alam SMSI. Saya persilakan. Surat masuk nomor 188-32/1001/2022 perihal penyampaian LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2021. Kendari 21 Maret 2022 kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Kendari di tempat. Dasar 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban dalam kurung LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2021 untuk dijadwalkan rapat paripurna penyerahan dan selanjutnya dibahas oleh DPRD Kota Kendari. Demikian disampaikan
atas perhatian dan kerjasama yang baik. Diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu pidato penjelasan Wali Kota Kendari tentang LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2021. Kepada Saudara Wali Kota Kendari, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kendari, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari beserta pimpinan OPD di Pemerintah Kota Kendari, serta seluruh hadirin yang sama berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa hadir pada sidang paripurna malam hari ini dengan agenda penjelasan sekaligus penyerahan secara resmi materi laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Kendari tahun anggaran 2021 dari eksekutif kepada legislatif. Penyampaian LKPJ ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional selaku kepala daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 18 Ayat 1, diamanatkan bahwa LKPJ disampaikan dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya LKPJ dibahas oleh DPRD paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kota Kendari sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kota Kendari pada tahun berikutnya. LKPJ pada hakikatnya merupakan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan hasil pelaksanaan tugas pemantauan dan penugasan selama 1 tahun. Sidang paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, sebagai gambaran secara umum berikut akan kami sampaikan secara singkat realisasi APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah Kota Kendari di akhir tahun 2021 terrealisasi sebesar 1.271.069.020.788 rupiah. Kemudian yang kedua, belanja daerah terrealisasi sebesar 1.461.025.103.009 rupiah. Adapun pembiayaan daerah pada tahun 2021 terrealisasi sebesar 194.809.750.192 rupiah. Paripurna Dewan hadirin yang kami muliakan, pada tahun 2021 adalah tahun mulai bangkitnya perekonomian kita di Kota Kendari di tengah pandemi COVID-19, dan tentu kita patut syukuri dengan situasi tersebut beberapa indikator makroekonomi tetap mengalami perbaikan, bahkan sedikit terjadi peningkatan di beberapa bagian. Hal ini juga memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Berikut beberapa kondisi yang perlu kami sampaikan sebagai catatan untuk menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, persentase penduduk miskin di tahun 2020 sebesar 4,34%, mengalami sedikit konstruksi di tahun 2021 sebesar 4,87%. Namun di sisi tingkat pengangguran terjadi penurunan, yaitu di tahun 2020 7,08% dan tahun 2021 menjadi 5,19%. Indeks pembangunan manusia kita pada tahun 2020 sebesar 83,53%, mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 84,15%. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun 2020 yang sempat mengalami minus 1,3%, di tahun 2021 meningkat menjadi 3,86%. Inflasi tahun 2020 sebesar 3,22%, menurun di tahun 2021 sebesar 3,05%.
Adapun kini rasio tahun 2020 sebesar 0,374 menurun di tahun 2021 sebesar 0,362%. Sedangkan pendapatan per kapita tahun 2020 sebesar Rp61.116.130 meningkat di tahun 2021 sebesar Rp65.579.220. Pada bidang kesehatan, angka harapan hidup masyarakat Kota Kendari semakin meningkat, di mana tahun 2020 di angka 73,77 tahun menjadi 73,83 tahun di tahun 2021. Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan padat karya untuk mendorong perputaran ekonomi di masa pandemi COVID-19. Khusus pada sektor pembangunan fisik dan infrastruktur tahun 2021, kita telah mampu mengurangi luas genangan air seluas 142 hektar,92. Kondisi jalan pada tahun 2021 terdapat 74,57% atau sepanjang 348,08 km dalam kondisi mantap. Pengurangan luas kawasan kumuh sampai tahun 2021 sebesar 284,27 hektar. Cakupan luas ruang terbuka hijau RTH tahun 2021 mencapai 640 hektar. Dalam rangka mewujudkan Kendari terang, lampu jalan umum yang telah terpasang hingga tahun 2021 juga tercatat sebanyak 4.275 titik. Upaya menekan angka pengangguran di Kota Kendari dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal melalui program pelatihan ketenagakerjaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Tercatat kurang lebih ada 600 UMKM kita yang mulai terbina oleh 100 mentor pendamping yang telah lulus sertifikasi BNSP dari kementerian. Perluasan kesempatan kerja juga kita lakukan dengan mendorong investasi di sektor swasta dan mempermudah perizinan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami muliakan. Pada sektor pengelolaan keuangan kita juga patut bersyukur bahwa alhamdulillah di tahun 2021 yang lalu predikat WTP atau wajar tanpa penculian dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara dapat kita pertahankan, yang alhamdulillah tercatat 8 tahun berturut-turut. Sidang paripurna Dewan hadirin yang kami muliakan, namun menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2021 tentu belum memenuhi harapan kita semua. Oleh karena itu, di tengah pandemi COVID-19 ini dan di tengah berbagai keterbatasan, kita tetap bisa melakukan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Mudah-mudahan di tahun berikutnya, khususnya di tahun 2022 ini, dampak COVID-19 sudah bisa kita atasi dan kita kembali bisa mengoptimalkan seluruh potensi dan kesempatan yang tersedia di depan kita. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari dan rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, bahkan seluruh elemen masyarakat yang telah bersama-sama menyatukan langkah dan bahu-membahu mengatasi situasi yang kita hadapi, dan kita tahu bersama bahwa situasi ini tidak mudah kita hadapi karena tidak sedikit juga daerah di Indonesia yang kesulitan dalam situasi seperti saat ini. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan pada segenap anggota DPRD yang sudah bersama-sama menjaga situasi yang kondusif. Semoga segala upaya dan kerja keras kita dalam membangun Kota Kendari yang kita cintai senantiasa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Kendari yang kita cintai dan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dokumen LKPJ di Kota Kendari tahun 2021 saya sampaikan kepada DPRD Kota Kendari. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dokumen LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2021 saya terima untuk dilakukan pembahasan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan berlaku. Kepada saudara